Suami, tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 35. Mengungkap fakta Sally. Cakar masuk ke dalam rumah. Di dalam sudah ada ibu dan bapaknya duduk di ruang tamu dengan wajah yang serius. Assalamualaikum, salamnya. Seraya menghampiri dan menyalami tangan kedua orang tuanya. Tumben kamu datang. Mana istrimu? Perasaan tiap hari Minggu kamu belum pernah datang ke rumah bersama istri kamu. Bu Fajarani memulai obrolan dengan tatapan yang tegas. Jangan kamu pendam terus istri kamu di rumah. Kalau lagi libur itu, ajak sekali-sekali ke kafe kamu atau main ke rumah bapak dan ibu. Kamu mentang-mentang perasaan itu belum ada, lalu membiarkan dia di rumah sebagai pembantu. Kamu pergi, dia mengurus keperluanmu, dari mulai makan dan pekerjaanmu. Coba sesekali diajak refreshing dan keluar makan. Pak Diki menimpali memberi tatapan tajam yang sama. Cakar tersentak. Tiba-tiba saja, kedatangannya ke rumah orang tuanya mendapat serangan bertubi-tubi dari kedua orang tuanya yang dihormatinya. Siapa yang mendam terus, Bu? Hari ini saja Halwa kerja kok. Lagi pula, kalau dia diajak jalan keluar, sudah tidak ada waktu lagi, Bu. Halwa keburu lelah. Lebih baik istirahat saja di rumah, mengumpulkan tenaga buat besok bekerja. Balas Cakar santai. Kamu ini Cakar, memang tidak peka jadi suami. Mau sampai kapan kamu bersikap dingin dan tidak peduli seperti ini pada istrimu? Pernikahanmu sudah setahun lebih, tapi kamu masih belum bisa membuka hati sama istrimu. Jangan begitu, itu dosa namanya. Sergah Bu Fajarani kesal. Sebentar, kenapa ibu dan bapak keroyokan menyerang Cakar yang padahal baru datang? Ada apa sih dengan ibu dan bapak? Cakar balik mempertanyakan sikap kedua orang tuanya yang menyambutnya dengan sikap yang tidak asik. Bapak kemarin melihatmu jalan dengan Kowat yang sama seperti Kowat yang tempo hari pernah ibumu lihat di kafe kamu. Dia juga Kowat yang sama yang sempat dilihat Irsan, calon suami Ais, di mall. Apakah kamu punya hubungan khusus dengan Kowat itu? Kalau iya, segera kamu jauhi dan jaga jarak. Tidak bagus dilihatnya. Apalagi kalau dilihat istrimu atau keluarganya, ungkap Pak Diki, seperti sebuah teguran sekaligus nasihat. Oh, itu. Cakar tidak ada hubungan apa-apa sama Sersan Nilam. Pak, kalaupun ia jalan, itu hanya sekedar mengantar dia. Karena dia minta tolong ditemani. Lagi pula, dia hanya Cakar anggap sebagai adik sendiri. Karena dulu kakaknya pernah menitipkan Nilam sama Cakar untuk menjaganya. Kalau dia sesekali meminta pertolongan, wajar saja Cakar menolong. Toh dulu kakaknya begitu baik selama Cakar berpendidikan Bintara. Kilah Cakar, seraya menjelaskan hubungannya dengan Sersan Nilam seperti apa. Tuh kan berawal dari kakaknya menitipkan dia sama kamu, dan kamu menyanggupinya, karena merasa ada hutang budi. Jangan sampai kamu campur adukan masalah kebaikan kakaknya dengan hubungan kamu sama adiknya. Stop keseringan membantu dia dan menemani dia jalan dengan dalih minta tolong ditemani. Memangnya dia tidak punya teman sesama Kowat lainnya di sini dan bisa dimintai tolong, ujar Bu Fajarani. Ibu, sudah Cakar katakan, hubungan Cakar sama Nilam hanya sekedar abang ke adiknya. Lagi pula, Cakar masih belum bisa melupakan Sally. Jadi, mana mungkin Cakar bisa segampang itu menyukai Kowat lain. Lagi pula nih ya, Bu, Cakar menolong Nilam tidak lepas karena kebaikan kakaknya. Zaman Cakar jadi siswa saat itu, Cakar mengalami sakit dan kebetulan dia jadi pembinanya. Nizam yang merawat Cakar di barak dibantu teman lainnya. Dia begitu peduli sama Cakar sampai sakit Cakar sembuh. Dan saat pendidikan,
Hanya dia salah satu pembina yang tidak pernah menghukum siswanya dengan sangat keras. Tutur Cakar lagi menjelaskan. Bapak paham maksud kamu, Cak. Kamu saat ini sedang membalas budi kakaknya Nilam. Karena kebaikan di masa lalu, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai karena hutang budi, kamu jadi kebablasan dan saking seringnya jalan sama Nilam. Bapak khawatir terjadi perasaan lain selain menganggap adik. Tukas Pak Diki lagi mewanti-wanti. Sudahlah, Bapak dan Ibu percaya saja sama Cakar. Cakar, bukan jalan sama Nilam saja. Di kantor, masih ada beberapa kowat yang berusaha mendekati Cakar. Dan semua itu karena hubungan profesionalitas saja. Bapak seperti tidak tahu saja. Dulu Bapak pernah mengalami kerja bareng dengan beberapa kowat dalam satu kesatuan. Bahkan, kita dalam satu staf ada beberapa kowat di dalamnya, yang kadang dikirim ke kesatuan lain secara bersamaan. Dan itu tidak bisa Cakar hindari dong. Pak, Cakar kembali memberikan sangkalannya akan kedekatannya dengan Sersan Nilam. Baiklah, kami pegang ucapanmu ya, Cak. Kamu tidak ada hubungan khusus dengan kowat-kowat itu, termasuk dengan adik temanmu itu. Kalau kamu masih bujangan atau single, kami tidak ada masalah. Kamu mau antar kowat sini ini, sini itu. Tapi sekarang kamu sudah punya tanggung jawab. Dan dia harus kamu jaga sampai kamu menghembuskan nafas terakhir. Kalau Bapak perhatikan, kamu justru lebih banyak jalan dengan adik dari temanmu itu dibanding dengan Halwa istrimu. Tukas Pak Diki lagi, seraya menghela nafas dalam mengakhiri kalimatnya. Dan perlu kamu ingat lagi, Cakar, kamu sekarang sudah beristri. Jadi, berusahalah lupakan almarhum Sally. Dan bukalah hatimu untuk Halwa. Bu Fajarani kembali menyinggung nama Sally, yang sontak membuat Cakar sedikit meradang. Cakar belum bisa melupakan Sally. Cakar masih mencintai dia, Bu, sergahnya. Buat apa Kak Cakar masih mencintai orang meninggal? Toh yang kakak butuhkan tiap malam hanya Halwa, istri kakak, seropot Aisyah. Sedikit frontal, lalu ikut duduk di sofa ruang tamu. Apa-apaan sih kamu, Ais? Tiap malam apaan? Jangan membahas hal mesum. Kamu ini tidak tahu saja kalau orang sudah mematri salah satu nama di dalam hatinya. Maka, itu sulit baginya untuk melepas kepatrian itu. Dan untuk mencintai orang yang baru. Aku itu butuh waktu. Jangan sok-sokan ajari kakak. Dasar mulut celupar, ledek Cakar ngegas. Sudah Cakar, kamu tidak perlu marah juga. Betul kata Ais, kamu harus berusaha membuka hati terhadap Halwa. Toh selama ini dialah yang mengurus kamu. Timpal Bu Fajarani lagi. Lagi pula, buat apa kakak mematri nama Mbak Sally? Toh pada kenyataannya dia selingkuhi kakak juga. Ups, Aisyah menutup mulutnya karena merasa keceplosan. Bu Fajarani sontak menatap ke arah Aisyah, lalu berkedip memberi kode supaya diam. Apa kamu bilang? Jangan berusaha menjelekkan almarhumah Sally untuk membuat kakak jatuh cinta sama Halwa. Kamu dosa, memfitnah orang yang meninggal. Kamu tidak akan diampuni karena orangnya sudah tidak ada. Sentak Cakar, tidak terima. Alah, kakak ini memang tidak terbuka hatinya. Aku bukan menfitnah atau berusaha menguliti dosa orang meninggal. Aku mohon ampun sama Allah di depan bapak dan ibu. Karena aku mau ungkapkan fakta sebenarnya. Agar Kak Cakar bisa melepaskan dan merelakan Mbak Sally dan bisa mencintai Halwa sebagai istri dan Kak Cakar sekarang. Ais, cegah Bu Fajarani sembari menyimpan telunjuk di kedua bibirnya. Ais tidak akan menahan-lahan lagi, Bu. Ais kasihan sama Halwa dan Kak Cakar juga. Jadi, Ais harus ungkap kebenarannya. Kebenaran apa yang akan kamu ungkap, Ais? Jangan mengada-ngada kamu, ucap Cakar sedikit melotot pada Aisyah. Tuh, lihat Bu, Pak, Kak Cakar bisa anggap orang lain adik. Tapi Ais, belum apa-apa sudah melotot. Aduh Aisyah,
sembari menunjuk sebal ke arah Cakar. Tenangkan dulu sikap kamu, Cakar. Dengarkan dulu adikmu. Memang, sudah seharusnya adikmu mengungkap fakta kalau begitu, supaya kamu tidak semena-mena terhadap istrimu, dan tidak menganggap bahwa almarhumah Sally tidak ada cacat celanya. Kami sebetulnya tidak mau mengungkit aib orang yang sudah meninggal. Tapi, berhubung kamu sudah keterlaluan dan menganggap Sally tidak bisa terganti, jadi Bapak dukung Ais untuk menceritakan semuanya. Ungkap Pak Diki, membuat Cakar bungkam dan mendadak gelisah. Sebetulnya, selama kakak Satgas di Libanon, Mbak Sally telah menduakan cinta kakak. Dia menjalin hubungan dengan seorang perwira menengah di kesatuan lain. Bahkan, salah satu anak buahnya pernah memergoki keberadaan mereka di sebuah hotel. Dan dia sempat mengabadikan momen di mana Mbak Sally dan perwira itu kepergok dalam sebuah hotel melalui HP-nya. Dia menyimpan buktinya sampai dibagi sama kami. Kasusnya pernah ramai di kesatuan si perwira bertugas. Namun, entah bagaimana ceritanya, kasus ini langsung mengendap. Lalu, 1 bulan kemudian, perwira itu pindah tugas ke daerah lain. Mungkin saja dimutasi komandannya, karena kasusnya sudah diketahui satu kesatuan. Ungkap Aisyah dengan tegas dan berani. Bu Fajarani dan Pak Diki terlihat cemas. Mereka takut Cakar justru mengamuk dan tidak percaya dengan apa yang diungkapkan Aisyah. Kalian pasti mengada-ngada. Kalau memang ia Sally begitu, mana buktinya? Biar aku bisa melihatnya. Balas Cakar. Beberapa saat kemudian, setelah ia lama tercenung, Aisyah mengambil HP-nya di kamar. Lalu, dengan cepat kembali, ia membuka galeri foto yang tersimpan rekaman-rekaman kenangan dirinya saat bekerja, termasuk video rekaman kiriman salah satu teman Cakar di kesatuan lain, yang diduga dia adalah orang yang memergoki keberadaan Sally dan perwira itu di sebuah hotel. Cakar melihatnya dari awal. Awalnya biasa, namun sampai video itu selesai dilihat, Cakar membelalakkan mata, seolah tidak percaya apa yang sedang dilihatnya. Bukan cuma rekaman video, foto-foto Sally bersama perwira itu banyak tersimpan di galeri foto Aisyah. Aisyah jelas menyimpannya dengan sabar di galeri fotonya, semata untuk menjadi bukti buat kakaknya. Cakar masih menatap HP itu sampai keluar air matanya. Bersambung.